Pada tanggal 18 Juli 2023, kami mulai melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Denai Lama. Desa Denai Lama. Desa Denai Lama berada di sebelah timur Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sidoarjo II Ramunia Kecamatan Beringin dan Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas Sungai Ular. Desa Denai Lama terdiri dari 4 dusun. Kondisi Desa Denai Lama dulunya adalah hutan dan dibuka oleh masyarakat perantau dari Pulau Jawa untuk berladang. Desa ini pernah ditinggalkan oleh penghuninya karena diakibatkan oleh bencana banjir. Kemudian, mereka kembali lagi ke Desa Denai Lama pada tahun 1920. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Denai Lama dapat terbilang cukup memadai, seperti adanya jalanan yang telah teraspal, masjid, musola, sarana pendidikan, puskesmas pembantu, posyandu, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Berdasarkan catatan sejarah, Dusun 4 merupakan wilayah yang selalu banjir. Hal ini disebabkan karena Dusun 4 memiliki rawa-rawa yang sangat dalam, sehingga masyarakat menyebut Dusun 4 sebagai Paloh Naga. Pembukaan kegiatan kuliah kerja nyata kami dilaksanakan di kantor Balai Desa yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Desa, yakni Bapak Mesdianto dan keempat kepala dusun. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. Kenapa terpilih Desa Denai Lama? Kami lihat juga pada saat kami masuk kemari, keramahan warganya menerima kami memang diterima gitu Pak. Padahal kami masih pertama kami kesini. Nah contohnya waktu semalam itu, waktu kami survei kemari untuk pertama kali, sambutan daripada beliau Pak Irwan, kan kami juga ibaratnya kenal dengan Pak Irwan dari luar juga. Jadi kami berjumpa dengan beliau, bersamaan dengan anak-anak lingkaran. Acara ini mendapat sambutan hangat dari Bapak Sekretaris Desa dan keempat kepala dusun. Pada kesempatan ini, Ketua Kelompok memaparkan visi, misi, tujuan, serta tema dan alasan mengapa kami memilih lokasi di Desa Denai Lama sebagai tempat untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Siang hari makan kuaci, makannya sambil berlari. Izinkan kami berkontribusi untuk Desa Denai Lama ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup acara pada hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi ya Pak pantunnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilapor ke kantor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Lingkaran. Sanggar Lingkaran merupakan sebuah lembaga media pengembangan karakter dan seni budaya yang ada di Desa Denai Lama. Sanggar ini awalnya dibangun oleh para pemuda setempat sebagai wadah para remaja
untuk menggali bakat dan mengekspresikan diri pada hal positif. Hai, halo. Perkenalkan kakak, namanya Mita Sastra Siaga. Coba tepuk 3, 2, 1. Desa Denai Lama termasuk salah satu di antara 100 nominasi Anugerah Pariwisata Indonesia atau API Award tahun 2021. Tepat setahun yang lalu, Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf, pernah berkunjung ke desa ini untuk memberi motivasi dan dukungan dalam pengembangan lokasi wisata. Setelah berbincang dengan para relawan dan pengelola sanggar, kami memutuskan untuk membantu mengisi kegiatan edukasi yang diadakan setiap minggunya. Selamat siang, Dek. Jadi di sini kakak mau nanya, sebelumnya nama Adek siapa? Sobri. Menurut Sobri, apa yang membuat Sobri senang mengikuti kegiatan di sanggar ini? Belajar sambil bermain, Kak. Maksudnya itu gimana ya? Maksudnya, Kak, di setiap permainan terdapat pembelajaran di dalamnya. Sudah, Kak. Laporan dan lingkaran. Saya anak-anak lingkaran, religius, smart, confident, yes I can. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bang, kami mungkin dari mahasiswa Winsu izin mewawancarai beberapa kegiatan di lingkaran, terutama dari pihak Abang relawan. Dengan Abang siapa nih Bang? Saya Abbas. Iya Abbas. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari UIN. Juga di sini kita berbagi pengalaman. Terus masalah tentang lingkaran ini kan udah sejak lama berdiri dan Abang merupakan yang pertama dari lingkaran ini. Mungkin pengalaman-pengalaman bisa Abang sharing juga bersama kami. Pengalaman cukup banyak ya didapat dari sini, terutama kan dari mulai awal kita di sini kan bermula dari kita berpikir semuanya ini pemuda-pemuda yang dikumpulkan oleh Bang Iwan itu gimana cara mengatasi. Satu, kita pikir dulu kan banyak sih remaja-remaja atau anak-anak kita yang dulu terkontaminasi dengan narkoba. Iya. Pertama, gimana sih cara kita memfasilitasi mereka supaya mereka itu minimal enggak terjerumus ke dunia itu. Makanya kita berpikir kita buatlah sebuah wadahnya untuk mereka dengan cara pendekatan melalui seni pertunjukan juga. Terus kita berkembang menjadi sanggar. Terus kita berkembang juga menjadi di ranah pendidikan juga sampai saat ini menjadi PKBM, bahkan hampir-hampir menjadi yayasan. Amal usaha. Amal usaha merupakan salah satu aspek yang wajib dihasilkan dari kegiatan kuliah kerja nyata. Amal usaha yang kami laksanakan di desa ialah bank sampah. Pada kesempatan kali ini, kami memutuskan untuk mengadakan sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, yakni Bapak Parno SE, Dinas Lingkungan Hidup, para kepala dusun, serta masyarakat Desa Denai Lama. Kegiatan ini dimulai dari sosialisasi pengelolaan sampah, senam pagi, sarapan bersama, presentasi singkat oleh mahasiswa UINSU, dan lokakarya Bank Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Bank Sampah berperan dalam mendidik masyarakat tentang pemilahan sampah dan manfaat dari daur ulang. Bank Sampah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan
dari menjual sampah yang telah diolah, khususnya memberikan manfaat ekonomi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Tepat pada hari itu pula, Ibu Rizky Amelia Nasution MSI selaku dosen pembimbing lapangan kami menyempatkan diri untuk berhadir pada acara tersebut. Pada hari Sabtu 29 Juli 2023, kami mengadakan perayaan Tahun Baru Islam yakni 1 Muharram 1445 Hijriah. Kegiatan yang dilaksanakan pada perayaan ini ialah pawai obor. Pawai obor diikuti dengan antusias oleh masyarakat dari kalangan anak-anak maupun orang tua. Pawai obor ini dilaksanakan setelah sholat Isya yang bertitik kumpul di Masjid Ibadur Rahman. Selama di perjalanan, peserta pawai obor bersolawat dipandu oleh Ketua KKN 124 UIN Sumatera Utara. Adik-adik tidak terlepas dari pantauan kami untuk memastikan keselamatan serta ketertiban rombongan pawai obor yang sedang berjalan. Setelah sampai di sanggar lingkaran, obor dimatikan. Masyarakat mengikuti acara selanjutnya yang berupa pembacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah yang dibawa langsung oleh para mahasiswa KKN 124 UIN Sumatera Utara. Ada pula penampilan dari adik-adik dari Desa Denai Lama. Acara ini ditutup dengan meriah, yakni menari bersama seluruh partisipan yang berhadir di atas panggung Sanggar Lingkaran Desa Denai Lama. Desa Denai Lama merupakan desa yang memiliki sektor pertanian yang luas, sebesar kurang lebih 225 hektar. Mata pencaharian terbesar di Desa Denai Lama ialah pada sektor pertanian. Para petani di desa ini memproduksi tanaman pangan berupa padi dan jagung, serta tanaman hortikultura berupa cabai, timun, kacang panjang, dan lain sebagainya. Pada sektor pertanian, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi lebih banyak andil dan turun langsung dalam membantu petani di ladang, seperti menanam timun dan memanen kacang panjang serta ubi. Saya tanyakan Pak, bagaimana keadaan persawahan? Kalau keadaan persawahan di sini deh, ini sudah termasuk logika dari pertanian, sudah alhamdulillah termasuk persawahan permanen lah, karena semua yang ada di sini sudah hampir 90% terleni, baik itu primer ataupun sekunder. Kalau masa panen mungkin kita itu 3 bulan, dalam 1 tahun itu kita panen 2 kali. Jadi kalau memang persoalannya dari pertanyaan daripada yang ketiga tadi masalah jual, itu kita berjualnya kepada rata-rata di sini kepada agen lah atau tengkulak kalau istilahnya di sini, agen padi. Seperti wilayah di sinilah pada di Desa Denai Lama ini itu dia tanamnya itu dari bulan 5 sampai bulan 6, kemudian bulan 10 sampai bulan 11. Jadi 1 tahun itu 2 kali musim tanam padi. Kalau cuaca itu kalau biasanya bulan 5 bulan 6 itu curah hujan kurang, tapi itu dibantu dengan adanya irigasi yang kita ambil dari Seular. Ya alhamdulillah itu bisa mencukupi untuk kebutuhan petani air daripada petani. Kalau di bulan 10 bulan 11 ini kadang kan itu curah hujan kan lebih banyak. Jadi alhamdulillah juga ya di situ tidak susah dengan air yang ada. Nah kalau untuk keuntungan, jadi lebih mending di harga untuk timun atau di kalau keuntungannya kalau kita perhitungnya deh, ini kan kita ketika harga di kalau timun ini kan kita bisa dia harga kan nggak stabil. Dia bisa harga muncak, kemudian kalau memang kata baru semalam itu kan
Timun ini bisa mencapai 6.000 1 kilo kan. Jadi ini kalau dibandingkan inilah punya bapak kan 2,5 rantai. Kalau padi itu kan udah pastinya dia per goni rantainya itu kan 3 goni, sekitar 300 kilo. Berarti kalau 300 kilo kali 2,5 itu kan berarti sekitar 1 ton kan gitu. Jadi harga dengan maksimalnya kalau padi itu kan sekitar 5.000 baru sekitar 5 juta kan gitu. Tapi kalau timun ini dengan kapasitas yang ada ini dengan harga yang semalam, ya itu bisa lebih untung timun. Nah, tapi karena memang harga timun ini kan termasuk tinggi. Tapi kalau dirata-ratakan lah, kalau memang harga timun bisa netralisir 2.000 aja, itu lebih untung timun timbang padi. Bagaimana harapan para petani ke depannya, Pak? Harapan petani sebetulnya itu kalau bisa dari pemerintah lah. Pemerintah pada umumnya itu harus ada perubahan sistem yang ada di Pulau Gambar pengambilan air supaya lebih dekat lah ke desa kita ini untuk pengambilan air yang lebih dekat. Selama ini kita kan berharap dari Pulau Gambar dan itu, tapi kalau bisa ada perbaikan lining dan juga perubahan pengambilan air, itu aja, mungkin itu aja. Kala itu, kami juga diminta untuk bergabung membuat pestisida nabati bersama para petani. Pestisida nabati merupakan senyawa kimia yang berasal dari tumbuhan yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu berupa hama dan penyakit tumbuhan maupun tumbuhan pengganggu berupa gulma. Ada beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan pestisida nabati, di antaranya yaitu daun nimba, daun sereh, bawang putih, bawang merah, kunyit, dan air. Sebelum bahan-bahan di atas dicampurkan, bahan-bahan tersebut akan dihaluskan terlebih dahulu hingga mengeluarkan aroma. Setelah dihaluskan, bahan-bahan tersebut akan dicampurkan menjadi satu di dalam satu wadah. Kemudian, diaduk dan ditutup rapat hingga jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Program kerja kami yang selanjutnya berada pada lingkup kesehatan masyarakat. Di Puskesmas Pembantu Desa Denai Lama, para mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat ikut serta dalam membantu tugas administratif yang ada di sana, seperti mencatat data-data pasien BPJS dan lain sebagainya. Tenaga medis yang ada di Puskesmas Pembantu ini masih dibilang medis, namun ada satu bidan yang selalu standby di Puskesmas ini. Kendala yang biasanya terjadi di Puskesmas ini seperti kurangnya fasilitas yang ada, kemudian obat-obatan yang minim di Puskesmas ini. Salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Puskesmas Pembantu Desa Denai Lama ini ialah Posyandu. Para mahasiswi FKM kelompok 124 UIN Sumatera Utara juga ikut membantu melaksanakan program Posyandu yang berlangsung di Dusun 4. Dalam melaksanakan pengabdian yang mumpuni, kami juga ikut bergabung dalam membantu tugas-tugas administratif di kantor Balai Desa Denai Lama pada bagian pelayanan. Baiklah, untuk kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan ke masyarakat dari Desa Denai Lama ini menurut saya cukup baik dari kualitasnya, seperti sarana dan prasarananya itu sudah lengkap, seperti ada komputer, tempat print, dan juga kayak kualitas sumber dayanya pun juga bagus. Tetapi menurut saya masih ada tugas-tugas yang harus dirangkap dari sumber daya gitu, dan menurut saya juga ingin memberikan saran kepada SDM yang ada di Desa Denai Lama. Harapan saya untuk melaksanakan tugasnya lebih tepat waktu saja. Mungkin sekian, terima kasih. Program kerja kami yang selanjutnya berada pada ruang lingkup tarbiyah dan keagamaan. Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan KKN 124 UIN Sumatera Utara mengadakan kegiatan belajar mengaji di waktu asar bersama anak-anak usia sekolah dasar di Masjid Ibadur Rahman Dusun 1, Desa Denai Lama.
Pada kegiatan mengaji di waktu asar ini, anak-anak tidak hanya diajarkan untuk membaca Iqra, namun juga belajar sholat, wudhu, dan menghafal surah-surah pendek. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Cuci tangan sampai siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Doa Satu jatuh kepada Sekar. Di desa ini, kami juga diberi kesempatan untuk mengajar di SD Swasta Setia Desa Denai Lama. Di sekolah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial membuat sosialisasi mengenai etika dan adab. Jelaskan, jadi Mina tadi minta tolong Bu, tolong jelaskan pelajaran matematika, saya belum paham. Setelah Ibu itu jelaskan, Mina tadi nggak boleh diam aja dan ucapkan terima kasih. Karena di era sekarang ini banyak sekali anak-anak remaja yang menggunakan media sosial dengan kata-kata sarkas, sehingga membuat lawan bicaranya di media sosial merasa terbuli. Bagaimana berbicara yang baik? Jadi di sini ada bicara. Kalau kita sedang ngomong sama orang, sama teman, Maka dari itu kami akan bersosialisasi tentang bagaimana menggunakan media sosial yang baik dan benar. Tidak hanya kita lakukan secara tulus saja, seperti pada teman juga tidak boleh kepada orang tua, kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Selain di SD Swasta Setia, kami juga ikut mengajar di SD Negeri nomor 105344 Denai Lama. Pada sekolah ini, kami menghabiskan waktu program kerja dalam seminggu, begitu pula pada SD Swasta Setia. Pada sekolah dasar ini, kami juga melaksanakan sosialisasi tentang penggunaan gadget yang baik kepada anak-anak. Harapan saya ke depannya untuk SD Negeri 105344 Desa Denai Lama ini, yang pertama adalah semoga sekolah ini semakin maju, semakin sukses, dan juga kualitas para siswanya semakin baik ya. Terus juga fasilitas sekolahnya semoga semakin memadai, juga terlengkapi. Dan juga semoga gurunya juga semakin semangat dalam mendidik siswanya. Terus juga saya berharap pemerintah juga terus untuk ikut berperan dalam pendidikan, khususnya di desa SD Negeri 105344 Desa Denai Lama. Sekolah ketiga yang kami masuki ialah Lembaga Pendidikan Nahdlatul Muslimin. Alhamdulillah, setelah kami mengecek kembali keadaan di sekolah di Desa Denai Lama ini, kami telah melihat tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai fasilitas yang ada di sekolah ini. Dan alhamdulillahnya kita bisa melihat di sekolah ini disediakan musola yang sangat besar yang dapat menampung seluruh siswa yang ada di sekolah ini. Lalu yang kedua, di sekolah ini juga alhamdulillah sudah melengkapi
semua barang-barang yang ada di dalam kelas seperti papan tulis, seperti kursi, meja, penghapus dan sebagainya. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwasanya ada beberapa kursi yang sudah mulai keropos yang emang harus diganti demi kebaikan para siswa untuk kedepannya. Di sekolah ini, kami lebih banyak dituntut untuk membawa mata pelajaran keagamaan. Dan tentunya harapan besar kami semua, kami berharap agar supaya sekolah ini menjadi sekolah yang maju untuk kedepannya, menjadi sekolah yang mulai dapat dipandang oleh masyarakat sekitar, dan bahkan tidak hanya masyarakat sekitar akan tetapi masyarakat yang ada di luaran sana. Kegiatan kuliah kerja nyata tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada interaksi yang baik dengan warga sekitar dan berbaur dalam hidup bermasyarakat. Di samping kesibukan kami melaksanakan berbagai program kerja, kami tidak lupa untuk meluangkan waktu guna bercengkrama dengan tetangga di sekitar posko. Terkenal itu. Turun-temurun tuh. Itu bawa ya, karena orang tuh katanya ini punya nenekku gini turun-temurun. Di Desa Denai Lama, kami juga bergabung di perwiritan ibu-ibu setempat yang diadakan setiap hari Jumat. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang perempuan ada berapa? 4. Yang laki-laki ada berapa? 2. Beberapa dari kami juga melaksanakan pembelajaran mengaji setelah maghrib bagi anak-anak tetangga di sekitar posko. Ibrahim ya, Ibrahim. Yang keempat, yang perempuan siapa namanya? Zainab. Terus Fatimah. Siapa lagi? Ruqayyah. Terus Umi. Kalsum. Ada tuh. Harus dihafal karena anak Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad. Anaknya berapa? 7. Siapa yang tidak asing dengan istilah kebersihan sebagian daripada iman? Kami, sebagai mahasiswa dan mahasiswi UIN Sumatera Utara, melaksanakan gotong royong sebagai salah satu bentuk pengabdian kami terhadap Desa Denai Lama. Walaupun kami hanya melakukan kegiatan ini dalam lingkup kecil, yaitu gotong royong di sekitar posko dan gotong royong di Masjid Ibadur Rahman, kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan impact yang baik untuk desa di kemudian hari. Desa Denai Lama merupakan desa yang aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan di perayaan hari-hari besar, salah satunya Hari Anak Nasional. Kami, mahasiswa KKN 124 UIN Sumatera Utara, mendapatkan undangan dari Sanggar Lingkaran untuk ikut serta dalam memeriahkan acara Rentak Hari Anak Nasional. Sebagai desa wisata terbaik, tentu desa ini memiliki banyak ikon yang menjadi destinasi liburan bagi warga sekitar. Pasar Kamu, yakni Pekan Sarapan Karya Anak Muda, dibentuk oleh komunitas Kawan Lama Area, salah satu komunitas anak muda di Desa Denai Lama dan masyarakat sadar wisata Deli Serdang.
ini buka dari pukul 6.30 hingga 11 pagi, cocok bagi para wisatawan yang ingin mencari sarapan sembari menikmati nuansa tradisional. Siang hari gundah gulana, minum kelapa, segar rasanya. Jikalau belum ke Paloh Naga, belum ke Denai Lama namanya. Agrowisata Paloh Naga merupakan destinasi utama wisata di Desa Denai Lama. Pasar tradisional Paloh Naga ini dikelola oleh BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang telah diresmikan sejak tahun 2019. Pasar tradisional Paloh Naga menyediakan stan kuliner tradisional yang menyuguhkan jajanan tempo dulu, khas Melayu, dan makanan tradisional lainnya. Uniknya, pengunjung wajib menukar mata uang rupiah dengan kepingan kayu untuk membeli makanan dan minuman tradisional yang ada di pasar tersebut. Keadaan di pasar agrowisata Paloh Naga ini sudah menarik dan baik. Dan di sini tuh banyak menyediakan sarapan untuk para wisatawan dan banyak wisatawan yang datang ke sini dari berbagai daerah. Selamat pagi Bu, hari ini ada jualan apa aja? Gatot, nasi ayam ayam. Harga kesatuannya berapa Ibu? Per porsinya gini, Iya. per porsinya 3 kayu. 3 kayu. Kalau nasi per porsinya 5 kayu. Yang paling laku apa aja nih? Yang best sellernya di sini, Iya. best sellernya tiwul, gatot, brontol. Itu yang 5 kayu. Yang 3 kayu. 3 kayu. Tiwul, gatot, brontol, ecanya. Oh, ini ikan gulai. Ya. Ini tocolnya. Itu Anyang. anyang. Guys, saya Ibu. Jadi hari ini kami berada di Paloh Naga dan kami beli nasi uduk dengan 5 kayu. Iya. Isinya apa aja nih Pe isinya? Ada kacang panjang tauco, ada sayur urapnya juga, ada ayam kalasan, terus ada kentang pakai udang gitu di sambal. Harganya murah guys. Cuma 10k. Kalau dikayuin jadi 5 kayu. Di pasar tradisional Paloh Naga, yang boleh berjualan hanya masyarakat asli Desa Denai Lama, dibuktikan dengan KTP mereka. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Denai Lama. Pasar ini buka pada hari Sabtu dan Minggu di jam 6:30 hingga 11 pagi. Mungkin pemerintah desa dapat lebih memperhatikan untuk agrowisata ini akan perawatannya supaya juga pengunjung lebih berminat untuk datang ke sini. Terima kasih. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menjadi acara terakhir sekaligus penutup kegiatan kuliah kerja nyata kami di Desa Denai Lama. Beberapa hari sebelum itu, pihak desa mengundang kami untuk rapat persiapan acara pawai dan pagelaran seni budaya di agrowisata Paloh Naga nantinya. Kami pun dengan antusias mempersiapkan atribut dan dekorasi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia di Desa Denai Lama. Pada hari itu, acara diawali oleh pawai yang dimulai dari kantor balai desa, diiringi oleh tim drum band sekolah yang diikuti oleh berbagai kontingen sanggar di belakangnya. Banyak pula warga yang antusias mengikuti pawai menggunakan kendaraan bermotor, menaiki odong-odong, hingga berjalan kaki sampai ke agrowisata Paloh Naga. Saat rombongan pawai tiba di Dusun 4, mahasiswa KKN 124 UINSU membagikan kupon door prize yang nantinya akan diselenggarakan pada acara pagelaran seni budaya di Paloh Naga. Acara ini ramai dimeriahkan oleh para masyarakat, pengunjung luar desa, tokoh setempat, hingga kepala desa. Kami
juga ikut membagikan hadiah door prize pada warga yang memenangkan kupon undian gerak jalan bersama rombongan peserta pawai. Hingga tibalah di penghujung acara, Ketua Kelompok KKN kami mengucapkan salam perpisahan kepada masyarakat akan kepulangan kami dari desa tersebut. Kami juga menyerahkan piagam dari kelompok 124 untuk Desa Denai Lama kepada para petinggi desa. Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh keberhasilan yang diberikan pada setiap kegiatan kami. Ribuan terima kasih pula kami ucapkan kepada masyarakat Desa Denai Lama yang telah menerima kami dengan baik selama 1 bulan dalam melaksanakan kuliah kerja nyata. Desa Denai Lama adalah tempat kami mengukir memori, baik susah maupun senangnya, tak akan terlupa, tak akan terganti. Jadi nanti malam kita evaluasi lagi.